Nanya, ini kalau saya bayar pajak 2,5 M setahun, penghasilan saya berapa? Kenapa sih kita harus bayar pajak? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, coba deh bayangkan hal-hal berikut. Pertama, bayangkan kamu sedang membawa kendaraan di atas jalan raya yang mulus, dan kamu melihat fasilitas lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Apakah kamu senang dengan kondisi ini? Kemudian, bayangkan kamu datang ke rumah sakit yang megah, bersih, dan pelayanannya yang prima. Apakah kamu nyaman dengan fasilitas seperti ini? Nah, tahukah kamu, jalan yang mulus, lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik, rumah sakit yang bagus, sekolah yang berkualitas, serta pembangunan serta fasilitas publik yang kita gunakan berasal dari dana pajak yang kita bayar loh. Mari simak definisi pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 tentang pajak daerah retribusi daerah berikut. Pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pembayaran pajak terdapat 9 mata pajak yang harus kita ketahui. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak BPHTB atau bea perolehan hak dan tanah bangunan, pajak bumi dan bangunan. Dananya nanti digunakan untuk pembangunan daerah kita dan juga sarana umum. Semua dibiayai oleh pajak. Setiap warga mulai saat dilahirkan sampai saat meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang dananya berasal dari pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik secara orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa, yang berdasarkan undang-undang tentunya, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pembayaran pajak merupakan peran serta masyarakat wajib pajak untuk ikut serta langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Yoi. Nah, sistem perpajakan di Indonesia sudah menganut self-assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Duh, kira-kira uang itu kemana ya? Langsung aja deh, aku bahas 7 manfaat bayar pajak. Pertama, yaitu membiayai kas negara. Uang pajak yang telah kita bayarkan itu masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang APBN atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema daftar isian pelaksanaan kegiatan masing-masing kementerian dan lembaga negara, sedangkan alokasi untuk pemerintah daerah dijalankan melalui skema dana lokasi umum. Nah, yang kedua yaitu mengurangi beban masyarakat. Teman-teman tahu nggak sih, kalau bayar pajak sendiri itu adalah mengurangi beban masyarakat loh.
Dana pajak yang telah dibayarkan wajib pajak ke kas negara biasanya digunakan untuk pembiayaan fasilitas publik. Yang ketiga, membiayai kepentingan umum. Uang pajak yang telah dibayarkan wajib pajak juga digunakan oleh negara untuk membiayai kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan. Pembangunan tersebut akan membuka kesempatan kerja untuk masyarakat. Yang keempat, mendanai pemerintah. Mendanai pemerintah yang dimaksud di sini ya, untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Yang kelima, mencapai tujuan tertentu. Pajak juga biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap fungsi anggaran. Yang keenam yaitu memberikan subsidi. Wajib pajak juga sebenarnya telah merasakan manfaat yang mereka terima dari pembayaran pajaknya loh, walaupun secara tidak langsung. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu. Bahkan, masyarakat yang nggak membayar pajak pun menerima manfaatnya. Seperti misalnya, adanya subsidi BBM, listrik, pangan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, membiayai pengeluaran negara. Selain itu, uang yang masuk ke kas negara juga digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kas ini digunakan untuk membiayai pembuatan fasilitas umum dan infrastruktur agar semakin baik dan tidak kalah saing dengan negara lain. Manfaat lainnya juga dapat dirasakan langsung loh oleh wajib pajak di masa yang mendatang ya teman-teman semua. Kayak gini deh, ketika wajib pajak membayarkan pajak atas penghasilannya ke dalam SPT tahunan. Maka di masa yang akan datang, wajib pajak ingin membeli harta sudah tidak perlu khawatir lagi dengan adanya pemeriksaan. Hal ini dikarenakan adanya uang yang dimiliki untuk membeli aset tersebut yang sebelumnya telah dibayarkan pajaknya dan dilaporkan ke SPT tahunan.